Halo, apa kabar semua siswa Kumon dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada? Saya berharap semuanya baik-baik saja ya. Banyak sekali pertanyaan dari orang tua yang datang pada saya menyampaikan keluhan-keluhannya, terutama tentang anak saya gak suka belajar, Miss. Anak saya itu susah sekali kalau disuruh belajar. Dia tidak konsentrasi, dia gampang bosan, dia mengeluh cepat capek, dia mengeluh ya dan lain sebagainya ya Bapak Ibu, ya keluhan-keluhan yang mungkin tidak diucapkan tetapi ditunjukkan lewat perilaku. Saya yakin ada alasannya ya Bapak Ibu ya. Selama saya menjadi ibu juga dari 2 orang anak yang sudah besar-besar, juga menjadi pembimbing Kumon yang lebih dari 10 tahun, kesimpulan saya hanya satu Bapak Ibu. Semua anak itu lahir dalam kondisi senang belajar. Pada dasarnya semua anak senang belajar. Ya Bapak Ibu ya. Sampai sini kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Pada dasarnya setiap anak lahir itu senang belajar. Masa sih? Gitu ya. Coba kita ambil contoh Bapak Ibu. Kita ajarin dia untuk minum mulai dari ngedot. Ya Bapak Ibu ya, pakai dot. Mulai dari dia lahir pakai dot. Lalu beralih, kita ngajarin pakai sendok. Habis itu kita ngajarinnya pakai botol yang bisa dipegang tangan. Saya ingat tuh dulu zaman anak saya masih kecil ada tahapan-tahapannya ya Bapak Ibu ya, minumnya ya. Kalau saya yakin tetap aja apapun itu kondisi perkembangannya botol-botol sekarang, semuanya bertujuan satu Bapak Ibu, meningkatkan kemampuan anak mulai dari bisa menghisap sampai bisa minum sendiri dan mengendalikan indera pengecapan atau indera minumnya itu dengan kemampuannya sendiri. Itu tujuannya Bapak Ibu ya. Nah itu baru masalah diminum. Masalah makan juga sama. Kita juga sering menggunakan mulai dari bayi, kita menggunakan mangkok dulu yang kecil ya Bapak Ibu ya, saya pakai sendok plastik. Dia masih disuapin. Lama-lama kita tingkatkan sendok plastik sama piring plastiknya diganti dengan yang mungkin pakai melamin atau pakai yang kaca gitu ya Bapak Ibu ya. Sendoknya juga meningkat mulai dari yang plastik tidak berujung tidak tajam meningkat sampai kepada sendok yang kebanyakan kita pakai sekarang stainless steel. Nah, itu seterusnya semuanya. Nah, itu kan semuanya punya tujuan ya Bapak Ibu ya. Setiap orang pasti akan ingin naik level ya Bapak Ibu ya. Nah, sama Bapak Ibu. Itu dari situ saya sudah bisa menarik kesimpulan. Tidak ada anak yang tidak suka belajar. Pada dasarnya setiap anak itu suka belajar. Ya, Bapak Ibu ya, sepakat ya. Jadi, kalau saat ini Bapak Ibu menemukan kondisi anak Bapak Ibu di rumah tidak suka belajar, tidak semangat belajar, cepat-cepat dievaluasi. Yang pertama satu, situasi. Apakah situasi belajar mengajar di rumah itu kondusif? Nah, kalau ribut, banyak ngobrolan, banyak suara yang kegaduhan gitu kanan kirinya, ya tentu bagaimana dia bisa berkonsentrasi ya Bapak Ibu ya. Sementara waktu dia di sekolah dengan di rumah itu kan jauh lebih banyak di rumah. Nggak bisa dong kemudian orang tua bilang les ini les itu aja, les ini aja tetap tidak perubahan, les itu aja tidak ada perubahan, les ini tidak ada perubahan. Ya iya Bapak Ibu, karena tidak tahu bahwasanya kondisi di rumah ini yang berkontribusi cukup besar atau cukup signifikan terhadap si anak. Kebetulan anak ini juga gampang terdistraksi. Ya memang tipenya dia seperti itu, dia lebih banyak belajar menggunakan audio Bapak Ibu. Jadi beda-beda. Nah, gimana caranya ya kita harus atasi dulu dong. Situasinya harus kita bikin kondusif supaya dia bisa terjadi belajar mengajarnya itu lebih masuk ke dia. Yang kedua, terus anak saya itu nggak suka belajar, Miss. Nah, kenapa kok nggak suka belajar? Nggak ada yang ngajarin. Atau terlalu banyak intervensi, ya intervensi dari orang rumah misalnya, dikit-dikit dibantuin, ambil gelas nggak mau ambil sendiri, ya dikit-dikit semuanya lah kegiatan dia yang di rumah, kebutuhan dia di rumah itu dibantuin. Terlalu banyak intervensi dari orang rumah, dari orang tua, dikit-dikit dibantuin, dikit-dikit dilayani. Gimana dia mau belajar Bapak Ibu? Akhirnya dia jadi pribadi yang males, yang mau terima beres. Karena dia tahu somebody will take care this for me. Ya.
Kalau saya nggak bisa ngambil minum, nanti pasti akan diambilin minum kok sama kakak. Paling saya cukup bilang, kak ambilin minum dong kak, matiin air dong kak, nyalain lampu dong kak. Sikap seperti itu bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah itu akan mendorong kemandirian dia? Kalau udah nggak mandiri ya pasti nggak mau belajar Bapak Ibu. Tapi intinya satu Bapak Ibu, setiap anak itu suka belajar. Kalau sampai anak itu tidak suka belajar, itu ada yang salah dengan kita sebagai orang dewasa di sekitarnya. Yang salah bukan anak, yang salah adalah orang-orang dewasa di sekitarnya. Situasi yang tidak mendukung, situasi yang tidak kondusif, ya. Yang salah bukan anak. Intinya satu, setiap kali anak kita punya problem, yang salah bukan anak ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita harus mengevaluasi apa nih yang salah, apa yang saya sudah lakukan dan itu tidak cukup, tidak bagus untuk dia. Nah, ini baru sikap belajar ya Bapak Ibu ya. Ini baru tentang pembicaraan tentang bagaimana mengatasi kejenuhan atau anak yang tidak suka belajar atau anak yang jenuh dan lain sebagainya. Masih banyak sekali topik-topik atau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kepada saya. Nanti kita akan bahas satu-satu lewat video-video saya selanjutnya. Demikian yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Intinya satu, sebagai closing dari video ini, satu kesimpulan saya, tidak ada anak yang tidak suka belajar. Semua anak terlahir dengan kondisi suka belajar. Yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah membuat anak ini terus memiliki sikap continuous learning atau terus menerus belajar. Belajar bukan konteks hanya belajar pelajaran sekolah, belajar matematika, belajar bahasa Inggris saja. Belajar itu banyak konteksnya Bapak Ibu. Belajar tentang memiliki life skill yang baik, tentang bagaimana mengemukakan pendapatnya, pemikirannya, perasaannya. Ini penting sekali supaya anak itu tidak menjadi orang yang tertutup atau depresi. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan kata dan ucap saya jika ada. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Semoga berkenan. Selamat siang.